Pada tahun 2017, ada seseorang bernama Rosa. Rosa dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah lawas di daerah Ternate. Rumah itu sudah kosong selama 10 tahun. Saat pertama kali melihatnya, Rosa langsung merasa tidak nyaman. Menurutnya, aura rumah itu terasa sangat menyeramkan, seperti rumah horor. Karena itu, sebelum benar-benar menempatinya, Rosa dan suaminya merenovasi rumah tersebut secara besar-besaran. Setelah direnovasi, rumah itu terlihat jauh lebih cantik dan nyaman. Halamannya luas, dengan beberapa pohon mangga dan satu pohon rambutan yang membuat suasana rumah terasa teduh. Rosa akhirnya tinggal di rumah itu bersama suaminya, 3 anaknya, seorang babysitter, dan juga ibunya. Selama seminggu pertama, semuanya berjalan normal. Namun, Rosa sering merasa seperti diawasi, terutama saat sedang sendirian. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Seluruh keluarga Rosa terserang sakit secara bergantian. Selain itu, di rumah mulai muncul kejanggalan lain. Barang-barang di rumah sering hilang secara misterius. Hal ini membuat Rosa dan suaminya sering bertengkar tanpa sebab yang jelas. Puncak teror terjadi pada suatu malam Jumat saat maghrib. Anak pertama Rosa sedang menonton TV bersama babysitter. Tiba-tiba mereka melihat sosok kuntilanak berambut panjang melayang di depan mereka. Babysitter langsung menggendong anak itu dan lari keluar rumah sambil menangis ketakutan. Sejak malam itu, kuntilanak tersebut terus menampakkan diri setiap hari. Rosa hanya bisa membaca doa dan berharap makhluk itu tidak mengganggu keluarganya. Namun, gangguan semakin parah. Rosa sering ketindihan, dan setiap kali itu terjadi, kuntilanak tersebut selalu datang menghampirinya dan menatapnya dari jarak dekat. Tak lama kemudian, mata kanan Rosa sering terasa sakit dan merah. Saat diperiksa dokter, secara medis matanya dinyatakan normal. Namun dokter itu berkata bahwa sakit tersebut bukan karena medis, melainkan gangguan makhluk halus. Rosa pun kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Dalam mimpinya, kuntilanak itu mulai membisikkan nama Rosa dan menyuruhnya datang ke sumur. Rosa, sini ikut aku yuk. Kita ke sumur. Tempat aku di sumur. Rosa pun terbangun seketika. Saat terbangun, Rosa malah melihat sosok itu membungkuk dan menatap wajahnya dari jarak sangat dekat, lalu membisikkan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku dan bergetar hebat. Beberapa tetangga yang mengetahui kondisi rumah itu akhirnya membantu sementara dengan menaburkan garam di setiap sudut rumah. Tak lama kemudian, Rosa dan ibunya berhasil menemukan seorang orang pintar bernama Pak Usman. Pak Usman mengatakan bahwa kuntilanak itu sudah lama menghuni rumah tersebut dan tidak bisa diusir, hanya bisa dipindahkan ke halaman depan. Setelah ritual dilakukan, gangguan di dalam rumah berkurang, namun sosok itu masih sering terlihat di pohon depan rumah. Pohon tempat kuntilanak itu bertenggar tiba-tiba roboh tanpa angin dan hujan. Di malam yang sama, Rosa bermimpi melihat kuntilanak itu duduk di ruang tamu. Saat Rosa menegurnya, sosok itu berkata, "Aku kembali ke rumahku." Lalu sosok itu lenyap menyisakan kain putih. Saat Rosa terbangun dan keluar kamar, ia melihat kain putih kotor itu benar-benar ada di lantai rumahnya. Saat itulah Rosa yakin bahwa kuntilanak tersebut tidak akan pernah pergi. Demi keselamatan dirinya dan keluarganya, Rosa akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Setelah pindah, Rosa dan keluarganya akhirnya bisa hidup dengan tenang tanpa gangguan lagi.